Melalui sambungan telepon kami sudah bergabung bersama dengan kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat pagi, Pak Irwan. Selamat pagi, Mas Sardin. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana persiapan dari klien Anda untuk hari ini, Pak Irwan? Ya, hari ini kami seperti sidang-sidang sebelumnya, kami persiapkan dan secara fisik psikis sih Pak Kuat Ma'ruf sehat untuk menghadapi sidang tuntutan hari ini. Begitu, Mas Martin. Baik. Bagaimana dengan persiapan terkait dengan tuntutan kali ini? Apakah Anda yakin bahwa tuntutan yang diberikan ini paling tidak maksimum seperti yang dikhawatirkan sebelumnya? Ya, harapan kami sih sebagai kuasa hukum tentunya yang seadil-adilnya lah ya. Tetapi dalam perkara Kuat Ma'ruf ini kami berharap dia bisa dituntut bebas karena dari persidangan yang ada itu tidak satu pun alat bukti yang mengarah atau menguatkan apa yang didakwakan kepada Kuat Ma'ruf kaitannya dengan penyertaan dia dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Duren 3. Makanya kami berharap jaksa bisa mencermati, menjadikan dasar proses persidangan yang kita lakukan pembuktian selama ini untuk menjadi dasar pertimbangan dia saat membuat tuntutannya. Harapan kami sih kalau bisa dituntut bebas lah karena tidak ada bukti yang mengarah ke keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam perkara ini. Oke, seperti Pak Irwan. itu, Mas. Beberapa pihak menyatakan bahwa poin yang dinilai akan bisa menguatkan dalam tuntutan kali ini adalah karena Kuat dinilai tidak bisa mencegah terjadinya kejadian tersebut. Bagaimana tanggapan? Iya, pertama dia ini kan sipil. Yang kedua, dalam keahlian daripada psikolog forensik, dia ini kan di bawah intelijensi Pak Kuat ini di bawah rata-rata dari yang lain. Sehingga kita berharap banyak ketika ada kejadian seperti itu, saya kira tidak akan didapatkan harapannya kalau dia akan mencegah, apalagi dia sipil. Ricky aja yang pada posisi tertentu dia itu seorang Polri, dia tidak bisa berbuat apa-apa juga karena cepat sekali kejadiannya. Ketika dipanggil ke dalam di Duren 3, kemudian sampai di dalam langsung berhadapan dengan Joshua ditanya-tanya kenapa kau kurang ajar sama ibu, langsung pada saat itu juga kan terjadi penembakan. Jadi hitungannya hanya detik aja. Saya kira siapapun dia, jangankan Kuat Ma'ruf, siapapun dia tidak akan mampu mencegah adanya peristiwa penembakan itu. Karena pada saat yang sama si Richard ini refleks, kata dia refleks ya ketika ketemu si Romer di depan. Refleks melakukan penembakan sampai 4 kali. Jadi siapapun dia saya kira tidak akan bisa mencegah terjadinya peristiwa itu. Nah apalagi gini Mas, apalagi sebelumnya kan si Kuat ini tidak tahu menahu akan ada peristiwa di Duren 3 itu. Akan ada konfirmasi, kemudian Pak Firdy akan datang ke Duren 3, dia tidak tahu sama sekali. Makanya untuk mencegah itu kan tidak mungkin. Kalaupun ada peristiwa seperti itu bisa dicegah oleh si Kuat Ma'ruf. Begitu Mas Martin. Pak Irwan, sejumlah pihak terutama dalam jalannya persidangan pun juga dibahas mengenai hasil poligraf berikut yang menyatakan bahwa klien Anda berbohong pada waktu pertanyaan mengenai apakah Ferdy Sambo melakukan penembakan atau apa melihat Sambo menembak Yosua. Jawabannya tidak, tapi hasilnya berbohong. Bagaimana hasil tersebut kiranya akan digunakan untuk tuntutan kali ini? Ya, jadi sebenarnya itu hasil poligraf itu harusnya dipakai untuk penyidikan aja. Tidak bisa jadi pertimbangan, jadi bukti di persidangan, karena itu untuk penyidikan. Tapi terlepas dari itu, SOP-nya pun harus sesuai prosedur yang ada, karena si Kuat ini ketika diambil kaitannya dengan lie detektor poligraf itu dia belum tidur 2 malam. Kemudian dia juga pertanyaan berulang-ulang kaitannya dengan proses yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil poligraf. Nah, kesehatan pun pada saat itu kan awalnya kan harus diawali dengan pemeriksaan cek kesehatan. Okay. Nah, ketika pemeriksaan cek kesehatan pun itu tidak dilakukan oleh tim medis. Dalam persidangan terungkap bahwa yang melakukan itu hanya ditanya, kamu sehat atau tidak? Ya 2 malam, pasti kan berpengaruh ke detak jantung. Apalagi dia dalam proses pemeriksaan, pasti di tekanan dong. Nah, hal-hal itu harus dilihat secara komprehensif supaya hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan, artinya validitasnya gitu. Nah seperti itu yang kami bisa sampaikan sebagai kuasanya Kuat gitu loh Mas. Oke, klien Anda disebut-sebut bahwa mengetahui tapi tidak mau tahu terkait dengan kejadian yang pada waktu eksekusi dari Yosua ini, sehingga itu yang dinilai bisa dikaitkan dengan adanya perencanaan. Tanggapan Anda? Oke, gini, kaitannya dengan perencanaan itu kan harus ada pemufakatan.
harus ada keinginan para pihak yang terlibat itu untuk satu tujuan, hilangnya nyawa orang. Kemudian peran-peran mereka itu harus jelas. Detail apa yang kau lakukan ketika ini kita kerjakan. Nah, pertanyaannya kemudian kan gini, kapanlah Kuat ini berkomunikasi dengan pihak Ferdy Sambo? Tidak pernah sama sekali berkomunikasi. Hanya satu komunikasi dia ketika di Duren 3. Hanya untuk memanggil. Nah, hanya itu. Sebelum-sebelumnya di Magelang tidak berkomunikasi. Di Saguling, di lantai 3 yang Ricky dan Richard dipanggil oleh Pak Ferdy itu tidak pernah disampaikan apa informasi pembicaraan di atas ke Kuat Maruf. Kuat Maruf ini ikut ke Duren 3 karena diajak oleh Ricky untuk isolasi sama ibu. Nah, hanya itu aja komunikasinya. Di mana lah kira-kira yang dapat dikategorikan atau memenuhi syarat bahwa Kuat ini mengetahui akan ada peristiwa di Duren 3 karena sama sekali tidak ada komunikasi di antara mereka. Termasuk Pak Ferdy ini berkomunikasi cuma sekali ketika di Duren 3. Sebelum-sebelumnya tidak ada komunikasi dengan Kuat. Termasuk Pak Ferdy tidak pernah bertanya ada kejadian apa di Magelang. Tidak pernah ditanyakan itu. Sehingga akan adanya peristiwa di Duren 3, Pak Kuat itu tidak tahu menahu. Kok sampai ada penembakan, makanya pada saat terjadi dia kaget dan gemetar. Sehingga kalau pertanyaannya kemudian kamu lihat Pak Ferdy menembak dan sebagainya, memang pada posisi tertentu ini peristiwa di luar dia punya pikiran bahwa akan terjadi peristiwa itu. Dia pikir hanya dipanggil untuk mungkin ditanya atau dimarahin. Ternyata kan kemudian dalam sepersekian detik terjadi penembakan. Nah, itulah yang saya kira seperti pertanyaan Mas tadi pertama, apakah tidak dia punya kemampuan mencegah, itu tidak mungkin. Yang kedua, dia kan tidak tahu menahu akan ada peristiwa itu. Karena dia tidak tahu bahwa Pak Ferdy akan menyusul ke Duren 3, akan datang ke Duren 3. Nah, hal seperti itulah yang saya kira perlu diperhatikan dan jaksa dalam membuat tuntutannya terhadap Pak Kuat Ma'ruf, begitu Mas. Karena kemarin pada waktu dakwaan, JPU pun mengatakan tindakannya Kuat Ma'ruf waktu menutup pintu dan jendela rumah dinas Ferdy Sambo ini itu dinilai mengetahui dan menyokong skenario pembunuhan terhadap Yosua. Betul, di dakwaan seperti itu. Di dakwaan itu kan disampaikan bahwa tahu. Kemudian di dakwaan juga seolah-olah dia menutup pintu bagian dari proses rencana pelaksanaan eksekusi Yosua. Tetapi kan sama sekali tidak ada cerita sebelumnya yang menggambarkan bahwa Kuat itu ditugaskan untuk menutup pintu misalnya dari seseorang. Atau Kuat itu ditugaskan untuk mengawal misalnya Yosua kemanapun dia berada. Tidak ada. Karena komunikasi di antara terdakwa ini tidak ada satupun permufakatan di antara mereka yang bertujuan mempunyai kesepakatan bersama untuk menghabisi nyawa si Yosua. Jadi kan di perencanaan itu harus tegas semuanya. Apa peran-peran para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Dan mereka punya permufakatan atau keinginan yang bersama untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, perencanaan itu harus masuk dalam syarat-syarat itu harus terpenuhi untuk terpenuhinya syarat perencanaan, termasuk lokasi dan waktunya kapan. Itu tidak ada tergambar di persidangan kaitannya dengan rencana tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini Kuat yang dianggap bagian dari proses perencanaan ini kan sama sekali tidak bisa digambarkan kapan dia tahu akan adanya pelaksanaan eksekusi, tempatnya di mana, waktunya kapan. Tidak ada sama sekali di persidangan ini yang membuktikan itu. Makanya kami berharap ketika tuntutan itu dibuat, itu harus betul-betul menggambarkan peristiwa yang sebenarnya sebagaimana yang muncul di persidangan dalam proses pembuktian. Nah, itulah yang kami harapkan dalam tuntutan yang akan dibacakan jaksa nantinya, gitu Mas Martin. Pak Irwan, jika hal tersebut dijadikan oleh jaksa untuk menjadikan tuntutan, apa antisipasi pembelaan Anda? Ya, kami murni betul akan melihat, akan menggambarkan jalannya proses pembuktian. Bahwa semua harus ada korelasinya, semua harus bersesuaian, supaya peradilan ini betul-betul objektif dan adil kepada pihak ini terkait dengan nasib orang ya. Sehingga nanti di pledoi kami akan menggambarkan jam per jam, detik per detik yang dianggap oleh jaksa dalam tuntutannya mungkin nanti peristiwa itu bisa tergambarkan. Maka di pledoi kami pun nanti akan menggambarkan apa yang menjadi fakta sebenarnya di persidangan yang selama ini kita jalankan. Hanya itu yang mungkin kita bisa sampaikan, Mas. Untuk sementara, karena tuntutan belum kita dengarkan kan. Siap. Baik, gitu, terima kasih Pak Irwan Irawan sudah bergabung bersama dengan kami. Kita akan nantikan persidangan yang akan segera dimulai Pak ya. Terima kasih.